Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agniara Maliana. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jawaban soal atau cara penyelesaian untuk soal nomor 1. Untuk soalnya dapat dilihat di sini. Persamaan matematis suatu program linear adalah sebagai berikut. Maksimasi Z sama dengan 3x1 tambah 2x2 dengan pembatas 4x1 tambah 5x2 kurang dari sama dengan 60, 2x1 tambah 2x2 kurang dari sama dengan 30, x1, x2 lebih dari sama dengan 0. Carilah harga x1 dan x2. Untuk penyelesaiannya, hal yang pertama harus dilakukan adalah merubah formulasi masalah yang tadi sudah diketahui ke dalam bentuk kanonik. Untuk baris 0 di sini bentuk kanoniknya menjadi Z kurangi 3x1 dikurangi 2x2 sama dengan 0. Hal ini dikarenakan pada formulasi masalah yang maksimasi Z sama dengan 3x1 tambah 2x2, sisi yang ada di ruas kanan dipindahkan ke ruas kiri. Selanjutnya pada baris 1 menjadi 4x1 tambah 5x2 tambah s1 sama dengan 60. Lalu baris 2 menjadi 2x1 tambah 2x2 ditambah s2 sama dengan 30. Harga-harga s1 dan s2 ini sama dengan ruas kanan masing-masing baris, atau bisa disebut juga sebagai variabel slack, yang dimana variabel slack ini nantinya dapat digunakan sebagai variabel basis untuk suatu persamaan pembatas apabila ruas kanan dari pembatas itu berharga non-negatif. Selanjutnya bentuk kanonik tadi dimasukkan ke dalam tabel kanonik atau tabel iterasi 0 atau tabel iterasi awal. Dikarenakan pada baris Z masih terdapat variabel yang koefisiennya bernilai negatif, maka solusi basis visible atau BFS-nya belum optimal. Pada baris Z, variabel X1 memiliki nilai koefisien dengan negatif yang tertinggi atau terbesar. Maka variabel X1 terpilih sebagai variabel yang akan menjadi variabel basis. Langkah selanjutnya adalah kita harus menghitung rasio. Cara menghitung rasio adalah dengan membagi solusi dengan variabel basis. Hasilnya di sini adalah 60 dibagi 4 sama dengan 15. Dan untuk yang satunya 30 dibagi 2 sama dengan 15. Karena di sini rasionya sama besar, jadi kita ambil yang paling awal atau yang paling atas. Selanjutnya kita akan melakukan ero. Untuk ero 1, yaitu menjadikan koefisien X1 berharga 1 pada baris 1. Untuk ero 1 caranya cukup mudah, yaitu dengan membagi koefisien setiap variabel dengan koefisien X1 pada baris 1. Sehingga hasilnya menjadi X1 tambah 1,25X2 tambah 0,25S1 sama dengan 15. Selanjutnya hasil dari ero 1 tadi dimasukkan ke dalam tabel iterasi 1. Karena di sini pada baris Z-nya masih terdapat koefisien yang bernilai negatif, maka akan dilakukan ero 2. Tujuan dari ero 2 adalah menjadikan koefisien X1 berharga 0 pada baris 0. Cara menyelesaikan ero 2 adalah dengan mengalihkan koefisien setiap variabel pada baris 1 dengan selisih yang menjadikan koefisien variabel X1 pada baris 0, yakni negatif 3 menjadi 0, yakni 3. Lalu dijumlahkan dengan koefisien setiap variabel baris 2. Hasilnya didapatkan Z tambah 1,75X2 ditambah 0,75S1 sama dengan 45. Hasil dari ero tersebut kemudian dimasukkan ke dalam tabel iterasi 2. Di sini pada baris Z sudah tidak ada koefisien yang bernilai negatif, akan tetapi koefisien variabel X1 pada baris kedua ini belum bernilai 0. Sehingga kita harus melakukan ero ketiga dengan tujuan menjadikan koefisien X1 berharga 0 pada baris 2. Untuk caranya sama dengan ero 2, dan di sini diketahui hasilnya adalah negatif 0,5x2 kurangi 0,5s1 tambah s2 sama dengan 0. Hasil dari ero 3 tadi dimasukkan ke dalam tabel iterasi 3. Tabel iterasi 3 ini sudah dapat dikatakan optimal dikarenakan pada baris Z sudah tidak terdapat angka atau koefisien variabel yang bernilai negatif, dan juga pada variabel basis X1-nya sudah berbentuk
1 dan yang lainnya 0. Sehingga hasil akhirnya diketahui nilai X1 sama dengan 15, S2 sama dengan 0, dan Z maksimumnya adalah 45. Sekian penyampaian saya untuk penyelesaian nomor 1. Saya ucapkan terima kasih dan juga mohon maaf untuk segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.